Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Harlini dengan NIM 221220661. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Supply Chain Management System yang dimana peramalan permintaan produk dengan menggunakan dataset nyata. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dataset penjualan. Nah, di sini saya mengimportnya ke dalam Google Colab atau semacamnya, agar data tersebut dapat diakses. Nah, untuk data tersebut dapat diakses menggunakan metode atau menggunakan cara yang pertama yaitu silahkan untuk mensalin dataset tersebut dan memasukkannya ke dalam Notepad. Nah, di sini saya sudah mensalin dan mengcopy data tersebut ke dalam Notepad. Nah, jangan lupa untuk memberikan teks yang dimana berisi ini adalah letak di directory file trend save pada Google Colab dan siap diakses agar data kita atau data tersebut dapat diakses. Nah, tinggal disimpan. Silahkan disimpan dan data tersebut dapat diakses. Nah, di sini karena saya sudah mensimpannya, jadi lanjut ke Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan atau menjelaskan codingan tersebut yang dimana ada import padas yaitu mengimpor data padas yang disingkat dengan PD, import numpy yaitu disingkat dengan NP, dan from train test split yang dimana membagi dataset menjadi data training dan data testing, dan yang selanjutnya yaitu random forest regression yang dimana model regresi berbasis random forest, mean absolute error. Nah, di sini mentrik untuk mengevaluasi performa modal dan matplotlib pyplot yaitu membuat visualisasi hasil prediksi. Selanjutnya membaca data. Nah, di sini ada PD read CSV. Nah, ini bertujuan untuk agar data atau file kita dapat dibaca yang dimana file tersebut dalam format zip, karena data yang saya masukkan ke dalam Google Colab itu menggunakan format zip. Selanjutnya ada parse data yang dimana mengkonversi kolom data menjadi tipe data training agar tipe data date time agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya menampilkan kolom untuk dataset. Nah, di sini menampilkan nama-nama dalam dataset untuk memastikan struktur data dan memverifikasi kolom yang tersedia. Lanjut, menambah fitur baru berdasarkan tanggal. Nah, di sini ada day of week yaitu menambahkan kolom baru yang mempresentasikan hari dalam minggu, 0 sama dengan Senin, 6 sama dengan Minggu. Nah, untuk month atau bulan, menambahkan kolom baru untuk bulan yang dimana 1 itu Januari dan 12 itu Desember. Lanjut, memfilter data untuk toko tertentu. Di sini memilih data khusus untuk satu toko, misalnya store NMR 1 agar analisis lebih cepat. Nah, selanjutnya memilih fitur. Nah, di sini memilih fitur yang pertama yaitu on promotion. Nah, di sini jika kolom ini ada akan digunakan sebagai fitur tambahan. Nah, jika kolom on promotion tidak ditemukan, hanya day of week dan mood yang akan digunakan. Nah, selanjutnya memisahkan target. Nah, di sini memisahkan target yaitu target yang diprediksi, yaitu jumlah penjualan atau sales. Nah, di sini targetnya yaitu sales atau penjualan, jumlah penjualan. Nah, selanjutnya membagi data menjadi training set dan test set. Testing. Nah, di sini membagi dataset menjadi 80% data training untuk melatih model,
dan 20% data training untuk menguji performa model. Nah, adapun random state 42 yaitu memastikan pembagian data konsisten setiap kali dijalankan. Nah, selanjutnya itu melatih model random forest regressor yang dimana N estimator 100 yaitu menggunakan 100 pohon keputusan, dan yang kedua random state 42 yaitu menjamin hasil tetap konsisten, dan ada fit yang dimana melatih model menggunakan data training atau X training, Y training. Nah, selanjutnya memprediksi. Nah, di sini memprediksi yaitu memprediksi model atau memprediksi jumlah penjualan pada data training atau X-text. Selanjutnya evaluasi model, yang dimana evaluasi model menggunakan MAE atau Mean Absolute Error, yaitu rata-rata kesalahan absolut antara nilai aktual dan prediksi. Dan yang kedua menggunakan RMSE atau Root Mean Squared Error, akar rata-rata kuadrat kesalahan memberikan bobot lebih besar untuk kesalahan besar. Nah, di sini ada perintah print mean absolute error dan print root mean squared error. Nah, yang terakhir yaitu plot hasil prediksi phase nilai aktual. Nah, yang dimana yaitu membagikan hasil prediksi atau membagikan hasil prediksi model Y-pred dengan nilai penjualan aktual yaitu Y-test melalui grafik. Nah, di sini ada reset index, ada reset index yang dimana mereset indeks agar data sejajar untuk visualisasi. Ada label yang dimana label untuk memberi label pada grafik, dan ada PT show. Nah, di sini PT show yaitu menampilkan grafik. Nah, untuk hasilnya atau runnya yaitu ada kolom dataset, yaitu ada index, data, store, item, sales, data tipe ada object, on information, tidak ditemukan, dan menggunakan fitur lain. Nah, karena tadi saya sudah memberikan perintah atau print mean absolute dan print root mean score, jadi di sini menampilkan mean absolute error ada 17,83, sekian, dan root mean square error yaitu 21,41 sekian. Nah, di sini seperti yang perintah tadi yaitu menampilkan grafik, jadi input dari data tersebut yaitu menampilkan grafik penjualan mulai dari banyaknya penjualan atau sales, dan adapun data poinnya. Nah, bisa dilihat grafiknya pada layar. Grafik tersebut adalah actual phase grafik, yang dimana grafik tersebut actual phase dan prediction sales. Nah, jadi dari codingan tersebut kita dapat atau kita bisa melihat memprediksi penjualan dari data set yang nyata. Hasilnya bisa dilihat pada layar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.